kita akan bikin laporan polisi besok. Tetap akan, karena kita tidak mau ini bilang ini adalah gimmick, adalah settingan. Kita tetap akan melakukan proses hukum besok ke Polda Metro Jaya. Nanti kalau Tiga bawang dulu ya. Ada. Dalam Mbak Inara tadi kami berterima kasih, ada permintaan maaf, tapi mohon maaf, ini tetap kita bawa ke jalur hukum dulu. Nanti ada restorasi justice. Kita pengen duduk bareng kok sama Mbak Inara, biar jelas gitu loh. Karena juga dia kan perempuan, klien kami juga perempuan, merasakan hal yang sama. Kita tidak mau siapa yang bermain, yang dapat keuntungan siapa, kita nggak mau. Jadi kalau ini dibilang ini adalah rekayasa, enggak, kami tetap pakai proses ini sampai selesai. Bang, tapi terkait permintaan maaf Inara hari ini, oke lah, tapi dia nggak kan saya bilang bahwa nanti proses hukum akan membuktikan bahwa klien kami ada hubungan apa dengan Virgon. Jadi kita nggak takut, dan kami sudah tanyakan berulang kali dengan klien kami, tidak ada itu. Makanya kami hari ini tetap maju lurus membela kebenaran. Dan ini akan kita tuntaskan sampai selesai, sampai kita tahu siapa dalangnya. Ada lagi terkait Inara sudah minta maaf, apakah klien abang sudah dihubungin dan responnya? Sudah. Responnya tadi sangat baik. Klien kita bilang, Bang, apakah ini sudah selesai? Belum. Saya bilang belum. Tunggu, kita harus clear sampai kamu benar-benar judgment terhadap pelakor itu harus clear. Berarti artinya harus ada statement dari Inara untuk mengatakan. Oh iya, itu udah jelas. Tapi nanti kan itu statement itu harus keluar dari Inara, dan itu nanti harus jelas. Kita akan pertanyakan nanti, biar penyidik aja nanya mana buktinya. Kenapa dia bisa bilang klien kami pelakor? Bang, tadi abang sempat bilang ada klien itu menghubungin klien itu dari pihak Virgon atau maksudnya klien hubungin? Yang tadi dari pihak Virgon lah. Apa bang? Ada omongan apa, boleh ceritain sedikit? Oh enggak, itu nanti inilah. Itu nanti kan bahan kita juga dalam pemeriksaan. Jadi kalau dibilang belum ada, belum nyampe, nggak tahu kliennya, kan bingung juga kita. Spesifiknya dalam bentuk minta maaf. Sebelum minta maaf. Enggak. Enggak. Yang mana? Itu yang klien abang kasih terbuka. Yang transformasi buka dari pihaknya Virgon kan? Virgon tahu. Ada WA-nya. Oke? Apa lagi? Tunggu besok aja di Polda laporan kita. Masalah yang bukti-bukti transfer yang nanti di apa betul? Nah, itu maksudnya pernah dibuka sama Mbak Inara gitu. Apakah itu memang tertulis di situ atas nama? Pokoknya lihat aja. Ini masalah transfer segala macam kita sedang kumpulkan semuanya. Karena itu kan ada juga beritanya. Untuk apa? Makanya nanti bisa digali kedekatannya seperti apa. Bukan seperti yang disebutkan sebagai pelakor, itu gak ada. Itu benar-benar murni dia menganggap dia klien kami ini menganggap Virgon itu adalah sahabatnya, benar-benar teman. Ya biasa, susah senang biasa, nggak ada. Jadi jauh dari. Tapi yang menyakitkan itu adalah pernyataan itu kan masalahnya berhubungan suami istri. Itu loh highlightnya itu, yang di dalam surat pernyataan itu yang nggak bisa kita terima. Makanya kita mengejar siapa yang pelakunya nih, yang membuat surat itu siapa. Nah kemudian IT-nya gimana? Karena di blast. Kan nggak boleh, mesti dikonfirmasi dulu. Mengapa foto orang di grup? Harus konfirmasi, nggak boleh asal-asal posting. Sebelum adanya, maksudnya sebelum ini ke blow up, apakah Mbak Tenten sendiri sudah langsung konfirmasi ke? Sudah, makanya tadi apa yang disampaikan Mbak Inara, apa yang terjadi sama klien kami sama. Kan dia selalu bilang, nanti dululah ke Inara, nanti tenang, nanti akan diiniin. Nah, termasuk ke klien kami juga gitu, ada buktinya semua. Dia suruh udah tenang aja, jangan ini ngomong dulu, ditahan terus. Ya tapi kan nggak bisa. 3 minggu ini kan klien kami benar-benar dirusak dengan pemberitaan nggak benar. Bang, mungkin Bang mau ke Polda Metro itu untuk pembuatan laporan kan ya? Bisa nggak Bang kalau hari ini tolong hubungi dia Bang untuk merespon aja nih permintaan maaf dari Inara? Oh nggak bisa, besok aja, besok sekalian lah. Dia lagi sibuk besok bersama ibunya, rencananya sama ibunya
pacarnya sama Tenten sendiri. Bertiga besok di Polda Metro. Jamnya besok kita info. Siap. Bang, Masa sekarang? sampai detik ini kerugian moral atau harta yang di Moral nggak Aduh, Tidak ternilai paling lah. nggak ternilai lah. Nggak boleh Usah nggak seperti sedikit. apa? Nggak usah kan Tenten. Saya pun dihujat. Kenapa ini? Nggak, kalau buatnya juga moral yang pasar kita. Dibilang belain pelakor lagi. Iya. Gimana sih ya? Maksudnya kok bisa ya menjudge seorang ini sebelum terbukti udah menjudge seorang seperti itu? Coba kalian tuh pikirlah. Kalian itu kan jadi pada diri kalian. Coba sama ke Tenten, ke keluarganya seperti apa? Posisi mereka ya bang? Iya, jangan seperti itulah. Bang, Tapi somasi Ini proses hukum belum jalan, masih jalan. masalah somasi terbuka juga kan kalau dari Mbak Inara sudah melakukan gitu. Tapi dari sistem dari sisi Virgon sendiri Ya. merasa belum menerima atau belum? Ada Nggak mungkin, yang jelas Virgon udah bala, ada Tipis masuk. capnya lah. Intinya masalah somasi dan itu kan terbuka. Terbuka kita kemarin sepakat nggak? Kemarin poin-poin ini kita jelaskan. Bagaimana kok bisa bilang tidak tahu belum ini? Aduh, saya rasa ini terlalu lah. Maksudnya benar-benar mengabaikan. Dia hanya konsentrasi katanya apa? Urusan masalah urusan gugatan istrinya. Mohon maaf, nih korbannya siapa gitu? Kok tiba-tiba dia yang digugat siapa? Saya nggak mau komentari itu. Intinya kita akan proses hukum tetap berjalan. Kita akan cari kebenarannya. Siapa pelaku utamanya yang baik yang menjadi sumber permasalahan ini. Bang. Udah kemarin sudah ngomong. Saya belum tahu ya keluarga mengambil langkah apa. Yang jelas ini keluarga sudah ikut campur masalahnya. Bukan hanya kita, tapi dari keluarga besarnya Tenten sendiri sudah mengambil sikap. Kita lihat aja lah besok seperti apa. Pasal-pasal yang akan diajukan Udah jelas kan ITE 27. Pokoknya posting foto yang bukan hak dia. Nah, itu sama Angels fitnah lah. Ada 3 pasal ya. Terus di kuliah dapat kayak semacam bullying gitu bang dari teman-temannya. Udah pasti. Udah, jangankan temen, itu di media sosial kalau lihat di kolom komentarnya itu kejam-kejam banget. Ada ancaman atau enggak bang? Enggak lah. Yang ada dia dirumuskan. Intinya kalian mesti ini ya lebih teliti lagi. Ini kesepakatan itu ada dari tahun berapa? 2022 bulan apa? Agustus atau apa? Saya lupa. Agustus. Masa tidak ada klarifikasi kalau memang dia seorang pelakor dari pihak Inara mencari si klien kita ini mencari tahu benar apa tidak. Mesti kan diklarifikasi dulu. Postingannya sangat dahsyat kalau kita bilang. Ini masalahnya di feed. Bukan di story doang, Ditaruh di highlight. di highlight lagi highlight. sebagai pelakor. Ini kan memperburuk itu. Nah itu yang sebenarnya makin memperburuk keadaan sebenarnya, semakin jadi rame. Sebenarnya kan Inara yang bikin ini rame. Mohon maaf, kita akan ini loh, kita ini sangat memikirkan nasib Inara, bukan tidak loh, karena posisi dia sekarang yang sebenarnya kalau kita anggap terzolimi dari Virgon. Bayangin, ada tuduhan perselingkuhan, bukannya memperbaiki malah digugat cerai. Kami juga prihatin, tapi tolong dari pihak Inara juga harus mengklirkan ini. Jangan kesannya setelah sebulan, 2 bulan, apa 3 minggu, saya nggak ngerti pemberitaannya segitu gampangnya, sementara keluarganya termasuk klien kami sendiri sudah hancur hidupnya. Coba lah, kalian pikirkanlah itu. Masa bisa jangka waktu segitu lama tidak ada konfirmasi segala macam, tiba-tiba diposting seperti itu. Mestinya jelas. Jadi langkah hukum berikutnya adalah rencananya kita akan bikin laporan polisi besok. Tetap akan, karena kita tidak mau ini bilang ini adalah gimmick, adalah settingan. Kita tetap akan melakukan proses hukum besok ke Polda Metro Jaya. Nanti kalaupun ada perdamaian segala macam ya kan ada restoratif justice. Kita pengen tahu pembuat surat itu yang disebarkan oleh Inar sendiri, pembuatnya ya, surat kesepakatan itu siapa pelakunya? Siapa otak pembikin yang bikin surat itu? Yang mencantumkan nama klien kami. Kami pengen tahu siapa yang membuat. Apakah Virgon, apakah Inar? Jadi bukan hanya pencatutan masalah di sosial media ini. Surat itu kalian mesti tanyakan kemarin.
Tadi itu sih ditanyakan, siapa sebenarnya pelaku bikin surat itu? Kenapa tiba-tiba ada tercantum nama klien kami? Bayangin, tidak, mana buktinya? Dasarnya ya, Bang. Bukti perselingkuhannya mana? Tunjukin dong. Ya. Karena kami punya buktinya semua. Termasuk kalaupun nanti akan ada pihak ketiga atau segala macam, kami punya buktinya. Kami nggak main-main, kami akan buka. Ingat di Virgon, kamu ini yang penyebabnya semua. Jadi kami tidak akan bantu Virgon. Jelas ini. Kalau Mbak Inara butuh bantuan, kami akan bantu. Tapi clearkan dulu ini. Apakah klien kami pelakor apa bukan? Ada yang tahu? Ada mau ditanya? Bang, terkait Inara hari ini kan sudah ini ya, respon terkait permintaan maaf nama siapa Hendri ya. Apa kita nggak bisa mewakili untuk Virgon sendiri, Bang? Oh enggak dong, kan beda. Jadi gini, kejadian ini dilakukan oleh 2 orang. Ya. Pertama muncul surat dulu, surat yang itu yang diblas oleh istrinya. Nah suratnya ini kan ada tanda tangan mereka berdua, Ada saksi. Virgon dan Inara berserta saksi. Nah, kita mau tahu siapa yang masukin surat ini, siapa yang mencantumkan nama klien kami ini. Kalau Virgon ya ini jatuhnya fitnah. Kalau ternyata Inara, wah, saya nggak ngerti deh proses seperti apa nanti. Yang jelas ini ada 2 kondisi yang berbeda. Pertama fitnah, kedua ada pelanggaran masalah ITE dan pencemaran nama baik. Ya. Bang, mungkin yang abang tahu dari Mbak Tentri. Pertemanan mereka tuh sangat gini. Saya sendiri punya teman yang saya sangat dekat. Yang kalau saya butuh apapun, saya pasti hubungin dia. Contohnya bisa Adrian atau Kevin atau ke Bang Aga atau ke Putra. Itu kan saya biasa minta tolong ini sini. Hanya seperti itu karena dia menganggap ya ini teman udah dianggap kakak juga, tapi ternyata perlakuannya seperti ini, akhirnya mencoreng nama baiknya dan keluarganya. Ya mohon maaf, apakah pantas? Saya nggak ngerti motivasinya apa. Apa karena dia perempuan, dianggap masih anak kecil, akhirnya dimanfaatkan oleh, dugaan saya dimanfaatkan oleh Virgon, ya nggak tahu kan seperti apa. Makanya biar aja nanti proses hukum yang jawab. Jangan takut. Kalau masalah siapa yang salah segala macam, klien kami sangat pemaaf. Nanti ada restoratif justice. Betul. Tapi kita lihat dulu perannya apa dan siapa sebenarnya otaknya. Bang, untuk laporan besok